Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mirin Hartono di channel yang sama dan di YouTube yang sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ajar dengan modul ajar yang berjudul Khulafaur Rasyidin. Siapakah sih Khulafaur Rasyidin tersebut? Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Khulafa artinya pengganti atau pemimpin, sedangkan ar-rasyid artinya adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi secara harfiahnya, khulafaur rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin setelah Rasulullah yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah sih nama-nama Khulafaur Rasyidin tersebut? Berikut adalah nama-nama Khulafaur Rasyidin tersebut. Pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kami akan memperinci nama satu persatu, berikut juga dengan prestasi yang diraih setelah menjabat sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah. Pada zaman pra-Islam, Abu Bakar namanya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, nama tersebut diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Abu Bakar adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala adalah suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya, ketika diajak oleh Rasulullah untuk memegang agama tauhid berupa agama Islam, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama kurang lebih dari 2 tahun, Sayyidina Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Beliau dikenal dan dikenang sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong, dan amat sederhana, dikenal di kalangan para sahabat. Kemudian prestasi-prestasi yang diraih oleh Abu Bakar, di antaranya Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah telah berhasil memerangi orang-orang yang murtad, memberantas nabi-nabi palsu, dan mengumpulkan serta menuliskan ayat Al-Quran dan memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Lalu kemudian apa yang dapat kita teladani dari karakter Abu Bakar As-Siddiq ini? Di antaranya adalah teladan yang dapat kita lakukan. Abu Bakar merupakan orang yang rendah hati dan tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil, dan suka musyawarah. Juga beliau adalah dikenal di kalangan para sahabat, dikenal dengan kedermawanannya, menolong bagi kaum yang tertindas, dan senantiasa membenarkan perintah dan berita dari Rasulullah. Kemudian Khulafaur Rasyidin yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail
keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya Quraisy untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya atau penerusnya. Pengangkatan Umar bin Khattab ini mendapatkan persetujuan dari kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar berkata kepada umatnya, "Orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini adalah bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Kemudian Umar memerintah selama kurang lebih 10 tahun, dan beliau kemudian dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Kemudian apa saja kasih prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini? Pertama, perluasan dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan. Beliau mendirikan beberapa departemen dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak, mendirikan pengadilan, membentuk jawatan kepolisian, kemudian mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Itu adalah prestasi yang berhasil diraih oleh Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Kemudian apa saja keteladanan yang bisa kita teladani dari karakteristik Umar bin Khattab ini? Umar bin Khattab adalah orangnya sangat pemberani, suka bermusyawarah, dan bijaksana dalam mengambil keputusan, bersikap adil terhadap semua rakyatnya, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan jujur dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian selanjutnya setelah Khalifah Umar bin Khattab, ada Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syab bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Pada keterangan di sini, setelah Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian diadakanlah musyawarah mengenai pengganti, siapa yang layak menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kemudian berdasarkan musyawarah ditetapkanlah kemudian Utsman bin Affan menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab.
Utsman bin Affan adalah termasuk dari golongan orang-orang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Ia adalah orang yang kaya, berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi kehidupannya dijalani dengan sederhana dan sebagian besar kekayaannya tersebut diperuntukkan untuk perjuangan agama Islam. Pada periode pertama, Utsman bin Affan menjadi khalifah, membawa Islam kepada kemajuan yang sangat luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode ini, segalanya berjalan dengan lancar dan stabil. Kemudian pada masa kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa atas terbaiatnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan ini memangku jabatan sebagai khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Kemudian apa saja prestasi yang telah berhasil diraih oleh Utsman bin Affan? Pertama, memperluas dakwah wilayah, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri. Kemudian memperbanyak naskah Al-Quran yang dibukukan, membangun bendungan, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan, kemudian mendirikan masjid-masjid dan memperluas Masjidin Nabawi hingga menjadi ukuran 160 kali 150 hasta. Kemudian apa yang dapat kita teladani dari keteladanan karakter Umar bin Affan tersebut? Pertama, sikap kedermawanannya Utsman bin Affan. Yang kedua, sikap keadilan Utsman, sikap kesederhanaan, dan sikap Utsman sebagai diplomat ulung. Dan yang terakhir adalah sikap kejujuran. Kemudian khalifah terakhir bernama Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir. Keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada usia 10 tahun. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak muda. Setelah Utsman bin Affan wafat dan meninggal dunia, kemudian melalui musyawarah, masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali kemudian menerima baiat tersebut. Baiat tersebut dilakukan di Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya kurang lebih 6 tahun. Karena selama masa pemerintahannya ia banyak menghadapi berbagai pergolakan.
Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan tersebut karena ia tidak menginginkan kota suci itu terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij yang bernama Abdullah bin Muljam. Kemudian, apa saja prestasi yang diraih oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib selama masa pemerintahannya? Pertama, Ali bin Abi Thalib memperluas dakwah Islam sampai ke daerah Sind dan yang terletak di bagian barat India. Kemudian juga dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya dan membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Khalifah Ali juga berhasil membangun kota Kufah dengan bentuk baru yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dan kemudian Khalifah Ali pun juga berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai pembina dengan menyusun dasar-dasar ilmu nahwu dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian apa saja sih karakter keteladanan yang bisa kita teladani dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ini? Pertama, Khalifah Ali dikenal dengan orang yang sangat cerdas dan pandai. Khalifah Ali ini juga dikenal sebagai seorang yang pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, dan yang terakhir, Khalifah Ali dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan pemberani. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam presentasi makalah PPT ini dengan modul ajar materi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.